Shalom jemaat GB Alpha Omega, apa kabar? Puji Tuhan, baik pastinya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kalau kesempatan pada hari ini ya Tuhan, kami bisa streaming ya Tuhan. Biar ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu tak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tak terbatas oleh jaringan internet yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Baik ada yang di sini ya Tuhan maupun ada di rumah yang menonton ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru ingin Kau sampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan ada hadirat yang baru ingin Kau berikan kepada kami ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan kami serahkan ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Supaya biar ya Tuhan hanya ada rema-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kami naikkan sembah kami sebentar lagi ya Tuhan. Terimalah sembah kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Roh-Mu yang hidup mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita ulangi laguin dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, kami sembah. Kaulah yang layak disembah. Let your presence move around this place. Let your presence fill this place. Let your presence fill our heart. We need your presence, Lord. Hallelujah. Atas segala raja, sembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu. We need your presence right here and now. Let your presence fill this place. Hallelujah. Oh
am yours forever. Right here and now, right here, right here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever, yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever, yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever, yours. I am yours forever, yours. I am yours forever, yours. We worship you, hallelujah. Thank you, Jesus, for your presence, hallelujah. Kau ku sembah Allah yang maha kuasa. Kau ku sembah Allah di tempat ini. Tuhan segala Tuhan, kau ku sembah. Yesus Tuhan, terima kasih. Bapa, engkau sungguh baik. Oh, hadiratmu sungguh indah, sungguh manis Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, kau sungguh baik. Tuhan, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Sementara kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar ya Tuhan Roh Kudus bertahtalah di hati kami Tuhan. Berkata-katalah di dalam hati kami ya Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa firman-Mu yang katakan ya Tuhan. Biar ya Tuhan terjadi rema ya Tuhan. Firman-Mu yang hidup dalam hati kami ya Tuhan. Berkati Tuhan mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Ferdinand Richard Poli ini ya Tuhan, yang akan memberikan firman Tuhan. Biar ya Tuhan Kau pimpin gembala kami ini ya Tuhan, ingin beritakan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati dia ya Tuhan, berkata-katalah melalui dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah dalam ibadah Alfa Omega, dan kita percaya ini adalah waktu di mana Tuhan pasti akan melawat, menjamah kehidupan kita, asalkan kita membuka hati untuk pekerjaan daripada Roh Kudus hadir melalui ibadah kita. Karena Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Dia siap menjamah dan mengubah hidup kita, asalkan kita buka hati kita. Mari kita bersatu untuk membaca firman Tuhan dan mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biar berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan yang akan kami dengar.
pada hari ini. Mari Roh Kudus bicara dengan caramu, sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar akan suara Tuhan yang mampu mengubah hidup kami. Sebab satu suara daripada Tuhan mampu untuk mengubah hidup kami menjadi baru. Dan hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca, merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kasih Tuhan, jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita boleh beribadah. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema daripada GBI. Dengan judulnya adalah manfaat karunia roh dalam pelayanan. Mari sebelum kita akan mendengar akan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan ini, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan baik yang di rumah, kita akan baca bersama-sama ayat ini karena kita percaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita mengucapkannya dengan suara yang dapat didengar oleh telinga kita. Dan iman akan timbul pada saat kita mengucapkan firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih jemaat GBI Alpha Omega dan setiap yang menonton akan tayangan ini, kita percaya bahwa karunia yang diberikan oleh Tuhan ini adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dan Roh Kudus yang sudah turun ke dalam dunia, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan orang percaya pada saat dia lahir baru, dia diubahkan menjadi baru. Dan ada Roh Tuhan yang hidup di dalam kehidupan dari setiap orang percaya ini. Dia juga yang akan memberikan kepada setiap orang percaya untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa Roh Kudus ini memberikan dua hal. Yang pertama adalah buah roh.
Beberapa minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar akan firman mengenai buah roh. Tetapi ada satu hal yang juga sama pentingnya antara buah roh, yaitu karunia roh. Saya sering mengatakan hal ini seperti dua sayap. Dalam sebuah pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan, maka sayap yang pertama bicara soal buah roh, dan sayap yang kedua adalah karunia roh. Mengapa keduanya ini penting? Karena kita tahu memang buah roh ini adalah yang dicari oleh Tuhan. Karena ini menentukan kehidupan kekekalan yang ada di masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi karunia roh ini juga penting. Tanpa karunia roh kita tidak akan pernah bisa melayani pekerjaan Tuhan secara efektif. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus memberikan kita dua hal ini, supaya kita mengikuti keinginan roh dan menghasilkan buah roh. Dan Roh Kudus juga memberikan kita karunia roh, supaya kita juga bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membuat melalui pelayanan kita banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan melalui pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita, sehingga mereka akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena pelayanan yang kita berikan di dalam kuat kuasa pimpinan daripada Roh Kudus sendiri. Puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini Paulus mengingatkan bahwa Tuhan memberikan karunia roh untuk memperlengkapi orang percaya di dalam sebuah pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bersaksi bercerita mengenai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, terus terang ini semua adalah keajaiban, campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Terus terang tidak pernah terpikir dalam benak saya, dalam hati saya, untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Tapi ini sebuah panggilan yang Tuhan percayakan kepada saya. Karena terus terang untuk berpikir menjadi hamba Tuhan, saya tidak pernah berpikir hal-hal demikian. Karena cita-cita saya dari awalnya saya ingin menjadi tentara. Ya, saya ingin menjadi pilot. Saya punya cita-cita sebagai anak muda untuk tampil keren, tampil gagah, ya, tentara, pilot, wah, semua adalah angan-angan saya. Karena sebagai anak muda saya ingin menjadi orang yang keren gitu ya. Jadi orang yang berbeda penampilannya. Karena sebagai anak muda kita punya cita-cita yang tinggi. Tetapi pada akhir, saya singkat cerita, tahu-tahu Tuhan memanggil kepada satu bentuk pelayanan, yaitu menjadi hamba Tuhan. Menjadi gembala pun saya tidak pernah berpikir untuk menjadi gembala. Saya tahu itu semua adalah anugerah, panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Jadi saya mau katakan bahwa kalau Tuhan yang memanggil kita ke dalam satu ladang pelayanan yang Tuhan percayakan, saya percaya bahwa setiap orang percaya harus terlibat dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya. Tinggal kita harus mengerti dan memahami di mana Tuhan menempatkan kita dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan, yang begitu luas, yang Tuhan mau dan Tuhan percayakan kepada setiap kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Saya percaya setiap yang menonton, setiap yang mengikuti ibadah ini juga memiliki sebuah panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan panggilan itu dipercayakan kepada hidup kita masing-masing hanya buat diri kita sendiri. Sebenarnya tidak ada pengganti untuk setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau misalnya kita terus dipanggil tetapi kita terus menolak akan panggilan Tuhan, bisa jadi Tuhan akhirnya tidak bisa memanggil kita karena kita menolak panggilan Tuhan, karena kita menolak anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan. Percayalah, dimanapun kita dipanggil dalam sebuah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan memperlengkapi kita, yaitu dengan memberikan karunia Roh Kudus kepada setiap kita. Oleh sebab itu, singkat cerita seperti saya katakan tadi, Tuhan punya panggilan di dalam kehidupan saya. Dan terus terang, waktu diberikan karunia roh,
Saya katakan karunia roh ini adalah sesuatu hal yang berbeda, yang khusus diberikan kepada setiap kita. Karena kita harus menyadari bahwa kita ini sebagai orang percaya, satu orang percaya adalah spesial di mata Tuhan. Sebegitu spesialnya kita sebagai anak Tuhan, setiap pribadi sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan pun mengaruniakan karunia yang khusus untuk kita seperti yang dikehendaki bagi setiap orang. Ya, sebab itu jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, percayalah bahwa engkau punya panggilan khusus, karunia yang Tuhan persiapkan untuk engkau diperlengkapi dan memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan berikan dan karunia yang menyertai dalam pelayanan dan kehidupanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, oleh sebab itu kita akan melihat lagi apa saja manfaat karunia roh dalam pelayanan orang percaya. Kita akan melihat manfaat daripada karunia roh. Jadi sudah jelas bahwa karunia roh itu diberikan untuk membuat kita makin efektif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan karunia itu khusus diberikan bagi setiap kita yang spesial di mata Tuhan. Jadi jangan pernah apatis dengan karunia roh. Jangan tidak mau peduli, tidak mau tahu tentang karunia roh. Karena kalau Roh Kudus mau memberikan karunia roh kepada setiap kita, berarti hal itu juga penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, dan penting juga untuk pelayanan kita semakin efektif dan memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita lihat manfaat dari karunia roh dalam pelayanan. Yang pertama adalah untuk menyatakan Yesus itu Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, ya. Dalam pembacaan ayat tadi, dalam ayat yang ketiga berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Jadi di ayat ini jelas bahwa firman Tuhan berkata bahwa seseorang tidak mungkin bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa peranan dari Roh Kudus, tanpa pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membuat kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, oleh sebab itu, kalau berbicara tentang karunia roh yang berhubungan dengan hal ini, maka kita tidak perlu takut. Kalau kita bilang, wah nanti kalau saya diberikan karunia roh, ada beberapa pernah ya orang yang sharing kepada saya berkata, nanti saya jadi jatuh dalam dosa kesombongan. Jangan pernah takut. Karunia roh itu tidak membuat, sebenarnya tidak, Tuhan berikan pada dasarnya bukan untuk membuat kita sombong. Tetapi kita harus tahu dahulu tujuan daripada karunia roh itu diberikan. Manfaatnya, kegunaannya itu apa? Fungsinya itu apa? Oleh sebab itu kalau kita tahu akan hal ini, akan karunia roh itu diberikan dengan tujuannya adalah apa, maka kita akan menyadari bahwa karunia roh itu diberikan untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, jangan pernah takut waktu engkau mendapatkan karunia roh. Bahkan mintalah karunia roh, karunia-karunia yang utama. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita. Kalau kita punya kerinduan, kita punya kelaparan, kehausan untuk menerima karunia roh, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Sama seperti kisah di dalam Matius pasal yang ke-25, kita tahu bahwa bakat talenta yang diberikan oleh Tuhan, di dalam ayat itu dikatakan diberikan oleh Tuhan adalah berdasarkan kesanggupan kita. Ada yang diberikan 1,
ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 5 talenta. Berdasarkan kesanggupannya dari masing-masing orang itu. Oleh sebab itu, kasih Tuhan, biarlah kita percaya bahwa waktu karunia roh itu diberikan adalah pekerjaan peranan daripada Roh Kudus yang akan membuat pelayanan kita, akan membuat orang-orang mengakui bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Pelayanan kita akan semakin efektif dengan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Maka kita akan memiliki hikmat, kita akan memiliki arahan daripada Roh Kudus dengan karunia, maka pelayanan kita akan semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain itu Roh Kudus juga memperlengkapi orang percaya dengan karunia Roh Kudus melalui baptisan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan karunia. Langkah awalnya adalah kita menerima baptisan Roh Kudus. Berarti syarat untuk kita memiliki karunia roh adalah kita harus lahir baru. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi tujuannya adalah untuk pelayanan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri waktu kita memiliki karunia roh. Karena itu diberikan oleh Tuhan untuk pelayanan, untuk membuat orang yang kita layani boleh mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu dimulai dengan baptisan Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kita akan disertai dengan karunia-karunia roh. Karunia roh itu juga dapat digunakan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Contohnya adalah dalam karunia yang diberikan melalui pelayanan kesembuhan. Banyak yang Tuhan pakai di dalam pelayanan kesembuhan. Mungkin ada beberapa yang melihat akan video yang mungkin cukup banyak di saluran YouTube. Mereka yang melayani dengan kesembuhan, akhirnya mereka dijamah ya melalui kuasa Tuhan. Kita percaya di dalam ayat tadi ya, bahwa kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berasal daripada Roh Kudus. Jadi jangan pernah takut ini berasal dari siapa, apakah ini dari setan atau dari Roh Tuhan. Kalau itu mempermuliakan Yesus, kalau itu membuat orang-orang yang disembuhkan, dijamah, dipulihkan, diubahkan hidupnya, mengaku bahwa ini adalah pekerjaan daripada Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah penyembuh. Yesus Kristus adalah pembebas hidup saya. Saya yang dahulu terikat, saya yang dahulu menjadi orang yang memiliki mental yang miskin, mental yang membuat saya tidak pernah berhasil karena mental saya adalah mental korban. Yang menganggap bahwa hidup saya adalah hidup yang penuh dengan kegagalan. Tetapi waktu Roh Kudus menjamah kehidupanmu dan engkau mengaku hanya Yesuslah yang mampu mengubah saya, dan saya sudah diubahkan, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka kita percaya itu adalah karunia Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, banyak orang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan setelah melihat adanya tadi yang kita sudah dengar, contohnya mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang tadinya buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, ya, yang menderita sakit, baik itu sakit kanker stadium 4 tetapi boleh disembuhkan, dan banyak mujizat-mujizat kesembuhan terjadi. Dan waktu pembicara menyatakan siapa yang menyembuhkan, dan si pembicara ini mungkin, atau yang mendoakan orang yang sakit ini sebagai anak Tuhan ini, siapa yang menyembuhkan? Dan mereka mempermuliakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Mereka bukan yang menyembuhkan, mereka hanya alat yang Tuhan pakai sesuai dengan karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan ini. Maka saya percaya
semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi yang pertama kita sudah lihat jelas ya, bahwa manfaat karunia Roh Kudus dalam pelayanan adalah untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang kedua adalah manfaat karunia Roh dalam pelayanan untuk kepentingan bersama. Ya, ayatnya mari kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Saya ulangi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karunia rohani yang Tuhan berikan kepada orang percaya berbeda-beda. Mungkin karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya berbeda dengan karunia roh yang diberikan oleh jemaat, oleh orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya adalah dengan karunia yang berbeda-beda ini adalah supaya saling melengkapi. Seperti anggota tubuh yang berbeda-beda, memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Dan antara masing-masing orang percaya dengan karunia yang berbeda-beda ini, tujuannya adalah saling melengkapi. Jadi tidak ada yang merasa bahwa karunia saya lebih hebat daripada karunia orang lain. Setiap orang punya fungsi dalam sebuah pelayanan sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan. Contohnya, kan gambaran tentang karunia itu di dalam firman Tuhan diibaratkan tentang tubuh. Jadi di dalam tubuh ini ada misalnya posisinya sebagai kaki dan ada misalnya sebagai mata. Jadi sepasang kaki yang diberikan ini jika tidak diperlengkapi dengan sepasang mata, maka orang itu akan berjalan tidak tentu arah. Betul kan? Kalau seandainya dia punya kaki, dia bisa berjalan, tapi dia tidak memiliki mata, maka orang itu akan jalannya mungkin bisa jatuh ke selokan, bisa jatuh ke jurang gitu kan, kalau tidak memiliki mata. Tapi tujuannya ada mata adalah dia bisa melihat, oh ternyata di depan ada jurang, sehingga dia tidak akan jalan terus. Nah, itu contoh bahwa dalam satu tubuh, yaitu gereja Tuhan, kita punya karunia yang berbeda-beda seperti fungsi anggota tubuh yang berbeda-beda. Semuanya punya fungsi. Jadi jangan buat yang diberikan karunia misalnya oleh Tuhan sebagai gambarannya sebagai kaki, tapi harus memiliki fungsi sebagai mata. Tentunya tidak bisa, karena dia diberikan karunia yang berbeda oleh Tuhan. Dia memiliki fungsi kaki, ya biarlah dia melaksanakan tugas pelayanannya sebagai gambarannya sebagai kaki. Jangan kita memaksakan untuk orang itu memiliki tugas atau pelayanan, ya, kepercayaan yang kita berikan melebihi dari karunia yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan orang itu. Akhirnya dia tidak bisa efektif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi kita punya pelayanan adalah untuk tujuannya adalah kepentingan bersama. Alkitab katakan bahwa karunia Roh itu juga diberikan adalah untuk membangun diri kita. Dan yang kedua, selain membangun diri kita juga adalah untuk membangun orang lain, iman orang lain. Jadi karunia-karunia yang diberikan selain itu juga berfungsi berguna bagi diri kita, juga untuk membangun akan kerohanian, memperlengkapi misalnya orang lain untuk bertumbuh, untuk menjadi dewasa secara rohani. Itu diperlukan karunia kita bagi orang lain. Demikian juga kita membutuhkan karunia orang lain sebagai orang percaya yang lain untuk memperlengkapi kita. Jadi semuanya untuk saling
memperlengkapi semuanya untuk kepentingan bersama, untuk membangun kerajaan Tuhan. Amin. Supaya jadi tidak ada lagi persaingan dalam sebuah pelayanan. Tidak ada lagi satu yang mengatakan bahwa pelayanan saya lebih penting daripada pelayanan orang lain. Atau orang lain menganggap bahwa pelayanan yang lain ada pelayanan yang lebih rendah daripada pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Ini levelnya udah tinggi, udah tingkat dewa. Kalau yang lain masih tingkat bawah tanah misalnya, masih terlalu kecil. Jadi kita tidak bisa menilai sebuah karunia itu berdasarkan dari seberapa banyak jangkauan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berarti dia sudah lebih berkenan daripada saya yang punya karunia yang lebih kecil. Tidak, ini bukan ukurannya, bukan dari berapa banyaknya. Tapi kalau Tuhan memberikan karunia yang lebih kepada kita, firman Tuhan berkata, semakin banyak kita diberikan oleh Tuhan, semakin kita dituntut banyak oleh Tuhan. Jadi kalau diberikan karunia banyak, dia tidak mengerjakannya dengan 5 talenta seperti di dalam kitab Matius tadi saya katakan. Diberikan 5 talenta, dia hanya mengerjakan 4. Berarti dia belum mencapai target yang Tuhan sudah tetapkan. Dia harus memfungsikannya ke-5-5-nya. Amin. Nah, kalau diberikan 2, dia memfungsikannya secara maksimal, tidak 1 tapi 2 dia fungsikan. Maka itu berlipat menjadi 4. Ya, jadi semuanya adalah bicara bagaimana kita memfungsikan, mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan karunia itu bisa bertambah asalkan kita punya lapar dan haus akan Tuhan. Kalau Tuhan merasa bahwa kita sanggup dan kita punya kelaparan untuk mau dipakai Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan karunia itu. Karena ayat itu juga berbicara, mengatakan waktu yang 1 talenta ini menguburkan dalam tanah talenta yang sudah dipercayakan oleh tuannya kepada dia menguburkan dalam tanah. Firman Tuhan berkata, berikan yang 1 talenta itu diberikan kepada yang memiliki 5 talenta. Jadi ini bicara soal sesuatu hal yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan juga berkata, jika engkau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Sanggupan, kemampuan yang ilahi Tuhan akan berikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita dengan karunia Roh Kudus. Ya, nah yang ketiga, manfaat karunia Roh Kudus adalah untuk memberikan karunia khusus. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia Roh Kudus diberikan secara khusus kepada setiap orang percaya dengan berbeda-beda sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Tadi saya sudah katakan bahwa kita sebagai orang yang khusus di hadapan Tuhan, Tuhan juga memberikan karunia Roh yang khusus. Di dalam Alkitab, kalau di dalam 1 Korintus 12 yang kita baca tadi ini, dikatakan ada 9 karunia roh. Tapi di kitab-kitab yang lain dikatakan ada 7, dan juga di kitab Roma kalau tidak salah, kemudian ada di kitab yang lain juga dikatakan ada 8 tambahan lagi. Jadi dan memang Rasul Paulus tidak pernah menuliskan bahwa atau mengidentifikasi karunia itu hanya misalnya ditentukan 21 atau 24 karunia roh. Tidak. Ternyata karunia roh itu ada cukup banyak. Jadi Paulus tidak pernah mengidentifikasi bahwa karunia Roh Kudus hanya sebatas 24 karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Tidak. Jadi sebenarnya 24 ini adalah yang paling kecil yang bisa dilihat. Tapi ada begitu banyak karunia-karunia Roh Kudus yang Roh Kudus berikan. Karena saya percaya pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang
kreatif. Jadi Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia roh seperti yang khusus kepada setiap kita seperti yang dikehendakinya. Berbeda-beda. Ya. Minimal saya percaya setiap orang Kristen punya satu karunia Roh Kudus yang khusus diberikan kepada setiap kita. Itu minimal. Berarti bisa lebih banyak dan lebih lagi Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Kasih Tuhan, kalau saya mau bersaksi mengenai karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada saya, ada satu permintaan yang pernah saya minta kepada Tuhan. Salah satunya saya berdoa, Tuhan berikan saya karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan Tuhan memberikan karunia itu kepada saya. Butuh waktu berapa lama? Untuk pribadi saya sendiri, Tuhan memberikannya selama 2 tahun setelah saya lahir baru. Dan ada banyak karunia-karunia juga yang saya minta. Tetapi saya belajar dari peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan dan pelayanan saya. Saya minta sekarang kepada Tuhan, bukan karunia yang satu-satu. Saya minta Tuhan, saya minta karunia bernubuat. Tuhan, selama 2 minggu, 1 bulan saya akan berdoa untuk minta karunia bernubuat misalnya. Tidak. Tapi saya menyediakan diri saya dalam pelayanan. Di mana ada orang yang sakit, saya akan berdoa, Tuhan, berikan saya karunia kesembuhan. Dan waktu saya mendoakan orang sakit, saya berdoa. Saya minta hikmat daripada Roh Kudus. Tuhan, apakah orang ini saya perlu doakan untuk kesembuhan? Kalau Tuhan menggerakkan saya untuk mendoakan buat kesembuhan, saya akan berdoa untuk orang itu. Dengan meminta karunia, kuasa dari Roh Kudus. Untuk berdoa supaya orang itu menjadi sembuh. Dan kalau misalnya saya sedang melayani seseorang yang sedang mengalami pergumulan masalah yang berat, yang saya minta adalah, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya karunia untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau mau untuk saya ucapkan dan saya berkatakan. Dan pada saat itu saya percaya Roh Kudus memberikan hikmat sehingga saya bisa memberitahukan, menyampaikan pesan Tuhan, hikmat daripada Tuhan untuk masalah daripada orang yang sedang menceritakan masalahnya, sharing kepada saya. Jadi saya percaya Roh Kudus akan memberikannya. Memang ada karunia khusus yang diberikan kepada setiap kita. Tetapi sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, saya percaya di waktu kita membutuhkan karunia roh yang mungkin tidak kita miliki, maka pada waktu Dia mau memberikannya kepada kita, maka Dia juga akan bisa memberikannya kepada kita. Pada saat kita membutuhkan mendoakan orang sakit, maka karunia kesembuhan Tuhan berikan juga kepada setiap kita. Jadi saya percaya mengenai karunia Roh Kudus. Kita mau menyediakan diri kita. Dan saya percaya seluruh karunia Roh Kudus tersedia bagi setiap kita. Ya, untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan sehingga pelayanan kita semakin efektif. Dan semakin kita sering misalnya bergerak dalam sebuah pelayanan kesembuhan misalnya, ya, saya kasih contoh kesembuhan. Semakin kita mendoakan, mungkin awal-awalnya tidak terjadi kesembuhan, tapi kita rajin mendoakan orang yang sakit, orang yang buta kita doakan supaya mengalami kesembuhan. Saya percaya pada waktunya, kalau kita terus meminta, Tuhan saya mau mendoakan orang sakit. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau menyembuhkan orang sakit. Saya juga mau Tuhan pakai untuk mendoakan orang sakit sehingga orang sakit bisa sembuh dan mereka akan memuliakan Tuhan karena mereka menyadari bahwa Yesus adalah penyembuh. Dia adalah Jehovah Rafa. Maka saya percaya Tuhan bisa memakai setiap kita dengan karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita dimanapun kita melayani. Haleluya. Karena itu, kenali karunia yang Tuhan tempatkan dalam kita. Jangan apatis, jangan anggap remeh,
Karena karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus terlebih rindu memberikan karunia di dalam kehidupanmu. Saya percaya waktu engkau meminta kepada Tuhan, Tuhan, di mana karunia yang Tuhan mau berikan kepada saya, maka Tuhan akan menunjukkan pelayanan yang mana yang tepat, sehingga pada waktu kita tahu pelayanan yang tepat yang Tuhan berikan atas hidup kita, maka Dia akan memperlengkapi kita sesuai dengan karunia, sesuai dengan pelayanan yang Tuhan percayakan melalui karunia yang diberikan kepada kita. Ya, dan juga kita mungkin bertanya, dan kita juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah mengerjakan karunia itu untuk melayani? Jika Tuhan sudah memberikan karunia itu kepada kita, tapi kita mengabaikan karunia roh itu, karena kita menganggap, saya nggak mau karunia yang ini Tuhan, saya mau karunia yang lain, yang lebih spektakuler, yang lebih sensasional misalnya. Kita mengabaikan karunia roh yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Persoalannya adalah bukan yang kita mau, karunia yang kita mau, tapi di manakah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberikan karunia mungkin kecil, bukan karunia yang besar, yang hebat, yang mungkin tidak dilihat oleh orang banyak, tapi itu karunia yang Tuhan berikan. Mari kita tekuni, mari kita kembangkan karunia itu. Kita mau, Tuhan, saya mau efektif dalam karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Kerjakan karunia-karunia itu. Maka Tuhan akan menambahkan, karena kita dipercaya melakukan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Amin. Saya percaya pada saat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan mendengarkan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus akan berbicara dalam hidup akan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup. Karena saya terlalu yakin setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dilahirkan baru oleh Roh, maka Roh Kudus sudah memberikan karunia. Tinggal kita harus tahu di ladang pelayanan mana engkau Tuhan tempatkan. Kalau bicara soal ladang pelayanan, saya jelaskan bahwa ladang pelayanan ini bukan sekedar di gereja ya. Bagi saya, ladang pelayanan yang Tuhan berikan, karena di dalam firman Tuhan karunia-karunia roh ya, karunia-karunia roh itu juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak hanya di gereja, tapi juga di luar dari pelayanan gereja, itu juga adalah sebuah pelayanan. Dan karunia roh juga akan berfungsi dimanapun Tuhan menempatkan engkau di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan atas hidup. Ada mungkin yang Tuhan berikan karunia untuk berkata-kata, pintar berkata-kata. Memang ada yang disebut dengan bakat atau talenta. Itu adalah kemampuan alamiah. Tapi yang saya sebut di sini adalah bukan kemampuan alamiah, tapi kemampuan dari Roh Kudus. Kemampuan yang secara alamiah kita tidak bisa mengerjakannya. Sama contohnya ke dalam diri saya. Secara alamiah tidak ada sebuah hal yang bisa meyakinkan diri saya bahwa saya punya panggilan untuk menjadi gembala. Karena saya secara lahiriah ya, secara kemampuan secara lahiriah saya seorang gembala. Tapi karena itu adalah panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, maka Tuhan memperlengkapi dengan karunia roh. Maka yang menurut saya secara lahiriah saya tidak memiliki kemampuan itu, tapi waktu dianugerahkan dengan kemampuan yang dari Tuhan, maka saya dapat melakukan panggilan pelayanan saya, karena semuanya adalah berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya percaya
Apa yang saya sampaikan ini akan menjadi sebuah kebenaran yang akan memerdekakan setiap jemaat Tuhan dan umat Tuhan, yang akan mulai bangkit, meminta kepada Tuhan, mengenali akan karunia roh yang Roh Kudus sudah berikan atas hidupmu, sehingga pelayananmu akan berbeda. Kau akan terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, dan sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan pujian, penyembahan di hadapan Tuhan, bahwa roh Tuhan, roh yang hidup itu, yang akan mengurapi, yang akan memakai kita dengan karunia yang berasal daripada Tuhan. Buka hatimu untuk lawatan Roh Kudus sekarang ini. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan saya percaya jamahan kuasa Tuhan akan menjamah setiap kita. Mari kita buka hati kita. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita buka hati. Haleluya. Terima kasih. Mari Roh Kudus. Kami rindu akan Engkau. Jamah setiap kami. Urapi, penuhi kami, Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau pakai setiap kami dengan karunia yang Kau berikan. Biar kami boleh mempersembahkan yang terbaik, maksimal bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, urapi kami. Kami adalah anak-anak. Dalam nama Yesus, urapi lebih lagi Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
kasih Tuhan. Biar jamahan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya pada saat kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Engkau, Tuhan yang sudah menetapkan kami, bahkan Tuhan yang telah memanggil kami untuk masuk dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat panggilan-Mu, terima kasih buat kepercayaan-Mu, bahkan terima kasih sebab Engkau memperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami. Buat kami bersemangat, buat kami bergairah dalam melayani Tuhan. Karena karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami adalah sebuah pemberian anugerah yang luar biasa untuk membuat kami boleh masuk dalam ladang pelayanan Tuhan dan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang ajaib. Buat kami semakin menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berharga. Dan Tuhan Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia khusus yang berharga bagi setiap kami. Buat kami juga akan terus mengembangkannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan meteraikan firman-Mu. Dan hamba percaya, turunlah karunia Roh Kudus bekerja bagi setiap jemaat Tuhan. Bagi setiap yang menyaksikan akan video ini. Tuhan, jamahan Tuhan, karunia Roh Kudus Tuhan bangkitkan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Di penghujung daripada ibadah ini, saya percaya Tuhan mengasihi setiap anak-anak Tuhan. Angkat tanganmu. Bapak, hamba berdoa bagi setiap tangan yang terangkat di hadirat. Mereka berserah Tuhan. Sebab ini waktunya Engkau memanggil setiap kami untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Di waktu-waktu yang sedang menuju kepada kesudahan daripada zaman ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau sedang membangkitkan gereja Tuhan dengan karunia-karunia yang khusus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi ini sama seperti yang Tuhan rancangkan di sorga. Buat kami menjadi orang-orang yang menuntaskan destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dan kau lakukan. Tuhan menyertai engkau karena kasih Bapa, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau di sepanjang hidupmu. Dan Tuhan akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Engkau akan tetap setia melayani Tuhan dengan karunia yang Roh Kudus sudah berikan atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati bersama katakan dengan iman. Amin. Tuhan memberkati setiap